Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Suwadi Al-Walidin dalam channel Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin sekalian, para pemirsa yang masih setia dalam menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Kembali kita akan menyaksikan muzakaroh antara kami para salik dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana pada kesempatan kali ini beliau sudah sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk itu kita mulai saja dalam muzakaroh pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini ada yang ingin kami muzakarohkan dengan Buya perihal salah satu tayangan YouTube Buya Pasaman Timur mengenai yang berjudul itu Taharoh Total, Buya. Jadi di sini yang ingin dipertanyakan saya pribadi untuk kali ini, Buya. Sebelum nanti mungkin dari saudara-saudara saya di sini ingin pula menanyakan perihal itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini perihal taharoh total ini pengertiannya seperti apa, Buya? Dalam hal pengembangannya mungkin ke situ, Buya. Mohon petunjuknya, Buya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyangkut kepada tausiah yang telah ditayangkan tentang taharoh total, ini memang kodratnya bersifat tasbih. Tasbih ini satu ibadah. Kita harus kenal dulu nih, apa yang dikatakan tasbih. Tasbih ini adalah suatu ibadah batin, ya. Ibadah batin tingkat kerahasiaannya itu ditujukan kepada nur, ya, ditujukan kepada nur atau hayat. To itu ibadah, sin nas, ya, bi itu batin, ih itu sir, ya. Jadi ini adalah karena semua kodrat manusia ini adalah kodrat sirnya Allah, maka dilaksanakan pengumandangan tasbih, yaitu dinyatakan secara total karena dia adalah himpunan dari segala kodrat, yaitu adalah sir. Nah, inilah yang membuat adanya bihi, antasaratal bihi, mensucikan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ini meliputi sekalian alam. Nah, makanya ayatnya subhanallah. Nah, maha suci Allah dan tersucilah kodrat kita. Walhamdulillah, ini alhamdulillah dan kenaikan Tuhan, ya kan? La ilaha illallah, dalam satu seluruh wujud Allah, jiwa raga Allah, ya. Allahu Akbar, dan sampai maujudullah itu akan tersuci oleh air Saripati Nurullah Nur Muhammad ini yang dikatakan dengan air subah. Jadi itu semuanya include. Cuma pelaksanaannya bersifat takharub. Takharub yaitu artinya menghadirkan dan memperjalankan. Makanya dikatakan total. Begitu. Jadi tidak satu-satu per makom, melainkan seluruh makom yang ada. Seluruhnya. Selalu, ya. Lalu kaitan dengan ayat tasbihnya itu, Buya, samakah dengan ayat tasbih yang selama ini disampaikan, Buya? Nah, kembali kita, kalau jatuh pandangan ini kepada harfiah, maka ini menjadi suara, yaitu ucapan tasbih ini. Nah, makanya ini harus dikalamkan, gitu, ya, harus dikalamkan. Nah, makanya bisa jadi tasbih ini menjadi ucapan,
Tetapi karena ada pandangan ibadah, maka dia akan menjadi sirat. Nah, dia akan menjadi Nah, mantasaru atau fihi, dia kembali menjadi perbuatan tersirat. Nah, gitu secara total. Tapi kalau kita tasbihnya pandangannya amaliyah, maka dia jatuh sebagai ucapan. Nah, gitu. Ucapan contohnya apa? Alam bertasbih, burung berkicau bicara. Ya kan? Angin berkicau, angin menghembus, itu dia bicara. Nah, gitu. Jadi izin Bu ya, kaitannya dengan taharah total ini, kalaulah itu ayat tasbihnya yang disampaikan, berarti tidak hanya cukup dikalamkan gitu Bu ya? Ya, kembali kita mau ke tingkat amaliyah, mau ke tingkat ibadahnya. Nah, kalau ke tingkat ibadahnya, kita harus mencari hakikat. Tapi kalau umpamanya jatuh ke tingkat amaliyah, dia tergantung kepada kalam. Oh, iya. Nah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar menjadi suatu witiran. Tapi kalau dia jatuh kepada hakikat, berfungsilah Iya. Nah, berfungsilah di sini. Ini adalah tersirat atau sir atau rahasia. Jadi termasuk pelaksananya juga harus tersirat. Nah, sama kayak kita mau berzikir, tiba-tiba kita pakai tasbih tangan, asma. Iya. Nah, gitu. Salah. Tapi padahal kita berzikir. Nah, ini jatuh ke amaliyah, yang zikiran jatuh ke ibadah, siratnya gitu. Jadi kalau tadi Buya sampaikan, ta itu ibadah, ha itu apa tadi bilang, aras, taharoh kan gitu ya, roh itu lembut apa ya, katakanlah ini ibadah. Cukuppah kita melaksanakan dengan hakikatnya saja, atau memang amaliyahnya pun dijalankan Bu ya? Dalam taharoh total ini maksud saya gitu ya. Kita kan tahu namanya amaliyah tidak akan jadi ibadah tidak akan jadi amaliyah kan. Nah, itu terserah makomnya kita dalam pelaksanaannya gitu. Iya. Oh, kembali ke kita kalau kembali gitu. Kita ambil makom yang mana. Oh iya. Ya tidak harus amal dijalankan atau ibadah enggak, atau dua-duanya. Kembali ke bagaimana cara kita menjalankannya, dengan amaliyahnya atau dengan ibadahnya gitu Bu ya. Iya, dari hijaiyahnya kita kan sudah ketahuan. Di situ ada ya, bi batin sir. Nah, to ibadah sin manusia. Yang gitu. Nah, tergantung gitu. Tapi kalau kita mau ditasbihkan secara amaliyah, berarti keluar suara. Oh ya, insyaallah ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya pertanyakan Bu ya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami masih belum begitu paham yang dimaksud total tadi kan Buya menyampaikan hanya sekilas saja. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke An-Nazir, bisa ndak tasbih itu ke An-Nazir, misalnya makrifatnya kepada telinga apabila kita berhadas, atau makrifatnya kepada penglihatan atau mata apabila kita berhadas, atau bagaimana? Mohon penjelasan Buya. Ya, sebetulnya kita sudah tahu hukum taharuh itu apa. Wa tahurutu fil qalbi wa ala ruhani wa fil jazadin. Apabila engkau bertaharuh mensucikan kolbimu, maka tersucilah semuanya. Nah, gitu. Jadi dia akan, itu yang dikatakan total tadi. Subhanallah, ya kan? Alhamdulillah naik. La ilaha illallah mawjud, meliputi sekalian alam. Allahu akbar, jelas kodratnya. Mulai dari zatnya, mulai dari sirnya, mulai sampai ke manawiyahnya, semua itu include tersucikan gitu. Itu yang dimaksud dengan toharoh total ya Bu ya. Yeah. Kemudian sebenarnya
apa fungsi yang paling utama dari toharo itu? Kalau tadi disampaikan bahwa kaitannya dengan kolbi, kemudian dengan rohani, dengan batin, sebenarnya itu ma'rifatnya kemana Bu ya? Ya, kalau ma'rifat tajalinya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ini tujuannya adalah subhanallah wa subhanallazi. Ya kan? Kalau kita mensucikan Allah, bukan Allah itu tidak suci, ya, tapi beribadah kepada Allah, maka sucilah kita. Nah, melalui ibadah suci. Nah, gitu. Jadi tujuan akhirnya ibtiqa madatilahnya itu adalah subhanallah, subhanallazi. Nah, lazinya mana? Itu tadi. Gitu. Total, azim. Mungkin dari saya sementara, dari Pak Ridho. Ya. Terima kasih Bapak Guswari. Pada kesempatan ini Bu ya, saya ingin menanyakan, kalau tadi dikatakan menyampaikan taharoh total ini dalam arti kita sudah ada peningkatan yang mana bisa menaikkan kaji ini. Nah, yang saya tanyakan ini Bu ya, pengaruhnya itu terhadap kita ini bagaimana Bu ya? Katakanlah kalau dulu itu hanya sebatas taharoh qalbi, sekarang peningkatan ini pastilah pengaruh sekali. Mohon penjelasannya Bu ya. Ya, al-haqqo wal haqqo alla batila. Itu tujuan akhirnya. Ya. Ya. Betul. Al-haqqo wal haqqo. Kalau sudah kebenaran Allah itu berdiri, maka binasalah seluruh kebatilan. Nah, itu. Ya kan? Mana kebenaran Allah tertinggi yang tidak termasuk asma tapi diucapkan ada asmanya, itu subhanallah. Gitu. Jadi itulah puncak kebenaran. Disitulah letak kunci daripada segalanya. Jangankan dari hadas, dari niat salah, itu pun tidak akan terjadi. Niat salah juga tidak akan terjadi. Nah, makanya dihimpun semuanya total, karena sifatnya alam. Ini tasbih alam. Maka kalau ada kata la ilaha illallah, itu sudah alam. Nah, gitu. Paham? Ya, insya Allah Bu ya. Jadi begini Bu ya, kalau setelah mendengar dari apa yang Buya sampaikan, itu berkaitan betul karena ini adalah ibadah ya Bu ya. Kaitannya dengan wa'ani buduni haja siratul mustaqim. Nah, ini betul-betul akan kita pahami bahwa diri yang mutakin ini hasil dari pengaruh kita dalam taharoh total ini Bu ya, bisa mencapai bahwasanya tadi dikatakan diri yang mutakin itu ya Bu ya. Ya, Salah kalau satunya Bu ya. setiap derajat itu, apapun, mau derajat, mau kodrat, mau wujud, semuanya itu setelah memenuhi syarat taharohnya. Ya, betul Bu ya. Karena apa? Islam itu minta menuju kepada 3 perjalanan besar. Masa taharoh dalam bentuk takhali, masa pengisian bentuk tahali, dan masa memperjalankan bentuk tajali. Nah, ini juga kuncinya ya taharoh. Itu. Jadi taharoh ini sebetulnya pasangannya munajat, ilahi anta maksudi. Jadi apabila kita memang maksud kita itu menuju sesuatu yang tidak ada kebatilan, untuk kita beramal atau menjalankan ibadah kubro atau sukro, tapi mungkin itu niat yang paling benar. Jadi supaya tidak lagi terjadi kesalahan, maka secara alam itu total, sehingga kehilangan wujud, kehilangan maujud, yang ada hanya wujud semata. Apa itu? Subhana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Artinya apa? Kodrat itu adalah kodrat Allah semata. Nah, itu dari akhir masa suci tadi. Nah, itu. Ke situ ya. Luar biasa. Jadi Bu ya, pengaruhnya bukan hanya sekedar apa saya tanyakan tadi, ternyata sampai segitu ya. Kenapa? Karena dari saya amati tadi Bu ya,
akhirnya kita bisa menemukan yang disebut tadi robbani dengan adanya fa'aruh total, takharoh totalitas ini. Yang lebih utama lagi bisa memahami inani anallah itu Bu ya, bahwa sesungguhnya wujud kenyataan kita adalah sifat Allah semata. Seperti itu ya Bu ya. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, silakan. Alhamdulillah terbuka sudah Bu ya dengan apa yang tadi Bu ya sampaikan. Benar keutamaan taharut total ini, yaitu ya taharut total ini. Lalu kembali tadi menyinggung permasalahan pelaksanaan itu Bu ya. Apakah memang secara adab itu Jun, hal itu pun harus dilaksanakan? Lalu seperti yang amalan-amalan atau yang sudah Buya arahkan dalam hal taharut total ini, apakah ada adab-adab khusus Buya? Ya, kalau untuk pelaksanaan kita lihat dulu apakah ini ibadahnya syahadah atau sa'adiyah. Kalau syahadah itu luput semua adab, melainkan pandangan semata. Tapi kalau sa'adiyah harus menjaga adab, karena sa'adiyah tidak langsung, membutuhkan adab. Iya. Nah, contoh apa? Tafakur. Nah, kalau ini makomnya bukan tafakur, takharub. Kalau untuk total taharuh tasbih ini, itu harus takharub, karena kita memperjalankan air subah meliputi wujudnya Allah semata, sehingga dalam kesucian wujud Allah aja bisa tidak terlihat, gitu, saking sucinya. Iya. So, Itu. jadi dipahami dulu ini tingkatannya kemana gitu Bu ya. Nah, makanya tadi kita lihat dulu makomnya. Ya, benar. Ini makomnya ini menuju apa nih gitu. Ya. Kalau sifat tasbihnya itu meliputi sekalian alam, ya itu sudah wujud semata. Iya. Nah, gitu. Sudah meliputi Rabbil Alamin. Makanya dikatakan total. Atau mungkin lebih tepatnya disebut dengan tasbih kubro. Ya, tasbih kubro, tasbih besar. Gitu. Karena itu kodratnya alam. Itu total gitu, ya. Ya, so. Lalu mengenai waktu-waktu itu, adakah memang harus dilakukan dengan waktu-waktu tertentu atau waktu khusus Bu ya dalam hal taharut total ini, atau setiap waktu bisa? Setiap waktu. Oh, salam ya. Kena, ya. Setiap waktu selalu kita menjaga kesucian Allah. Itu. Insyaallah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Menyambung dari yang disampaikan Buya tadi, disampaikan Buya bahwa tadi ada namanya tasbih kubro yang sudah disampaikan. Berarti ada tasbih sugro Buya, apa begitu? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Buya yang tasbih sugro itu. Tasbih sukro itu adalah taubat nasuha. Ya. Yang beristighfar. Melaksanakan taubat-taubat yang bersifat taubat itu adalah melalui jadah mulut kita, ikra mulut kita, saya tidak akan berbuat jahat lagi, sujud-sujud tilawah, sujud-sujud taubat, nah astagfirullah wa atubu ilaihi, tapi tidak takarub, nah itu sukro. Tidak takarub, nah itu sukro. Tapi kalau sudah takarub, itu tingkatnya kubro, besar, memperjalankan. Itu bedanya dengan sukro. Sukro itu adalah kalam aja. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahalazim. Itu sukro. Hanya berkalam dia. Nah, tapi kalau kubro sudah bertajali. Sedikit Buya, tadi Buya sampaikan bahwa astagfirullahaladzim, ada pula yang astagfirullah
wa atubu ilaih. Di mana perbedaannya Buya? Kalau azim terbawa kita. Azim itu kita. Ya kan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Qadrat Allah, qadrat Muhammad. Astaghfirullah al-azim. Itu bawa kita semua. Mewujud nas atau insan. Itu azim. Azim itu kita. Sementara kalau astagfirullah wa atubu ilaih tadi? Astagfirullah, kalau astagfirullah wa atubu ilaih itu sifatnya sudah meningkati kepada sifat semacam sebuah permintaan yang sangat betul-betul lah permintaan. Bagaimana sih kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, gitu. Nasuha banget, gitu. Tapi tidak ada yang ditajalikan. Tapi nasuhanya itu luar biasa. Nah, kadang ada orang bilang kan ada tobat sambal. Ini. Nah, biar lapar makan juga, gitu. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Ini tanya lagi Buya. Jadi kami telah mempraktikkan Buya untuk taharah total ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata pengaruh juga betul-betul ya dalam segi kerohanian tadi Bu ya. Nah, yang kami belum pahami di sini Bu ya, hubungannya itu lebih kemana menjurusnya Bu ya, sehingga kok peningkatan kerohanian dalam ibadah itu semakin nyata Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Iya, kan kita sudah sampaikan menuju sifat wujud semata. Oh, besit. Nah, subhana Allah. Iya. Lebih jelas ini Bu ya. Nah, subhana Allah. Subhanallah. Nah, artinya sucikanlah aku, tentu ibadah. Karena Allah itu tidak kotor. Ya kan? Nah, jadi ibadah gitu. Iya. Tapi kalau umpamanya dia sudah tajali atau bertakarub, Iya. nah itu sudah menuju meliputi sekalian alam. Iya. Sudah meliputi sekalian alam gitu. Nah, berarti sudah menuju wujud sifatnya. Iya. Tadi yang pertama sujud semata, sekarang meliputi. Karena kalau sifat takarub itu kan meliputi sekalian alam, mengisi segala rongga. Iya. Nah, itu setiap takarub memperjalankannya. Itu insyaallah. Insyaallah, terima kasih Bu ya. Ada yang ingin dilanjutkan Pak? Sepertinya untuk saya cukup ya pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelum acara kita diakhiri, mohon kembali saya ingin mendengarkan petuah dan nasihat Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Insyaallah. Subhanallah subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Itulah yang dikatakan meliputi sekalian alam. Jadi kalau kita beribadah, jangan lupa bahwasanya izzati itulah yang akan meliputi, atau dikatakan ibadah suci. Izzati wa tulsubatun al-ilallah. Bagaimana kita menghadirkan air zat dalam mensucikan kodrat Allah. Itu aja. Jangan berucap tanpa bisa bertajalinya. Itu insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas nasihat dan petunjuknya, juga penjabaran-penjabaran dari ilmu yang dan wawasan yang Buya berikan. Hadirin sekalian serta pemirsa dimanapun berada, terutama para jemaah yang masih menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur hingga kali ini masih setia selalu. Demikianlah tadi mujakarah kami beserta guru mursyid kita Sayyidina Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana di kesempatan kali ini kami coba mengetengahkan pembahasan mengenai taharah total. Demikianlah tadi yang telah beliau sampaikan penjabaran dari apa yang kami bertiga pertanyakan. Kiranya semua itu bisa menjadikan suatu penambah ilmu wawasan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah dan beramal menuju yang hak.
Demikianlah tadi tayangan, dan juga sebelum diakhiri, saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.